Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Akbar Putra Kalana, Asmi Fasya, dan saya sendiri M. Fajar Zulfanugraha ingin mempresentasikan hasil tugas besar jaringan komunikasi data. Next. Jadi di sini pertama saya ingin menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi accounting terdiri dari A, PC host, dan divisi technical terdiri dari B, PC host. Next. Untuk gedung 2 sendiri terdiri dari divisi public relation terdiri dari C, PC host. Dan untuk divisi marketing sendiri terdiri dari D, PC host. Nah, untuk soal sendiri kami di sini mendapat soal set 4. Next. Dan setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. Nah, untuk IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VLSM. Dan untuk IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Next. Nah, untuk VLSM sendiri atau biasa kita kenal dengan variable length subnet mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Nah, untuk variable length subnet mask sendiri itu ada 2 teknik perhitungannya. Yang pertama ada FLSM maksud saya, fixed length subnet mask. Jadi dia itu satu network, terus kita bagi atau pecah menjadi beberapa subnet. Terus di mana lebar subnetnya ini kayak yang satu sama dengan yang lain tuh sama lebar subnet yang lainnya. Jadi sama jadi kayak dipecah tapi sama gitu. Terus yang kedua ada VLSM, itu variable length subnet mask. Nah, untuk variable length subnet mask sendiri itu kebalikan dari FLSM tadi, yaitu sebuah network yang kita subnet sendiri. Terus dia menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan yang lain. Next. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Asmi. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Fajar. Selanjutnya itu kita akan menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM. Nah, pertama kan kita udah dapat nih set soal 4. Nah, yang A itu 28 host, B itu 7 host, C itu 30 host, D itu 64 host. Nah, totalnya itu 129 host. Nah, untuk mempermudah kita punya tabel ini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakuin itu adalah ngurutin mana yang hostnya itu punya paling banyak, kayak kita requestnya paling banyak. Nah, ini kan yang host paling banyak di sini kan kita punya D ya, 64. Nah, berarti D 64, terus C 30, terus A 28, terus B itu 7 kan. Nah, tadi dari soal itu dibutuhin tiap gedung punya 2 router. Nah, setiap routernya itu nanti terhubung lagi sama satu router yang terhubung ke server kan. Nah, berarti di sini kita punya 3 router kan. Nah, berarti yang router 1 itu terhubung sama gedung 1, yang router 3 itu terhubung sama gedung 2. Nah, yang hubungin 2 router tersebut adalah router 2. Nah, router 2 ini berhubung ke server. Nah, berarti kalau gitu setiap router itu butuh 2 host kan. Nah, 2 host dia butuh juga 2 host di sini. Nah, selanjutnya kita itu nentuin prefixnya. Nah, caranya itu pertama kita lihat nih di sini kita butuh 64 host. Nah, terus kita lihat ke tabel yang kita punya di kiri. Di sini tuh mana yang mencangkup 64 host. Nah, di sini kan ada 62 host nih. Tapi kan 62 itu masih lebih sedikit, lebih kurang daripada yang kita mau kan si 64. Berarti 64 host itu masuknya ke yang 126 ini. Nah, berarti kalau kita lihat 126 ini tuh prefixnya /25. Nah, selanjutnya buat yang si C ini kan dia kita mintanya itu 30 host ya. Kita lihat di tabel yang sini mana yang 30. Oh, ternyata ada nih yang pasnya 30 host. Nah, berarti kalau dilihat slash-nya itu adalah /27. Nah, sama juga sama yang seterusnya di bawah itu ada A 28 host, itu berarti
masuknya tetap ke sini ke 30 berarti /27, yang B itu 7 host berarti masuknya ke yang 14 di sini berarti pakai /28. Kalau yang ini 2 host ada di sini /30 sama /30 dan /30 juga. Nah, selanjutnya untuk network address-nya itu kan tadi di soal pertama itu disebutin kalau IP address yang kita pakai itu adalah 192.168.10.0/24 kan. Nah, berarti caranya itu pertama kita turunin dulu masukin si IP yang tadi awal itu di sini dan pakai slash yang tadi udah kita tentuin kan. Nah, buat yang si C ini yang pertama kita tulis ulang lagi sih 192.168.10 titik. Nah, titik ini kita lihat lagi nih, tadi kan sini kita punya 0. Nah, terus di sini tuh kita bukan 0, bukan sama gitu. Nah, caranya itu adalah kita lihat prefixnya yang punya atasnya. Nah, prefix punya atasnya itu /25 kan. Nah, kita lihat lagi ke tabel ini dan di tabel ini tuh /25 itu netnya itu adalah 128. Nah, berarti caranya itu adalah 0 ditambah 128 sama dengan 128. Terus slash-nya itu yang tadi kita udah ketemuin berarti /27. Nah, selanjutnya buat yang A, kita tulis ulang lagi 192.168.10. Nah, tadi kan kita udah dapat 128 nih untuk yang si C. Nah, buat yang ke A itu caranya kita lihat juga si /27 ini. Kita lihat di tabel di sini, /27 ini adalah memiliki netnya 32. Nah, berarti caranya 128 ditambah 32 sama dengan 160. Nah, slash-nya juga /27. Nah, untuk yang B juga sama nih, kita tulis dulu 192.168.10 titik. Nah, kita lihat tadi kita udah punya 160 kan. Nah, caranya habis itu kita lihat si prefix yang atasnya 127. Nah, 127 ternyata 132 juga. Nah, berarti caranya 160 ditambah 132 sama dengan 192/28. Yang ini juga sama. 192.168.10 titik ini /28 kita lihat di sini 16 berarti 192 ditambah 16 sama dengan 208/30. Nah, selanjutnya 192.168.10 titik di sini prefixnya /30 kita lihat netnya 4 berarti 208 ditambah 4 sama dengan 212/30. Ini juga sama 192.168.10 titik ini prefix 30 berarti 212 ditambah 4 jadi sama dengan 216. Nah, hasil tadi yang udah kita dapat kita masukin ke di tabel ini N network. Nah, ini tuh network, ini host, ini broadcast. Nah, kita tulisnya di sini nih yang ini yang tadi kita udah dapat. Nah, langkah selanjutnya kalau kita mau cari host dari si D, itu caranya adalah IP network tadi yang udah kita dapat. Nah, si yang oktet keempat ini kita tambah 1. Berarti 192.168.10.1 kan. Nah, selanjutnya kita abaikan dulu yang di sini, kita lompat dulu langsung ke yang B, yang broadcast-nya. Cara buat nyari broadcast itu gimana sih? Nah, caranya itu kita lihat ke yang divisi selanjutnya ini. Kan dia punya titik 128. Nah, cara cari si broadcast ini 128 dikurang 1, jadinya titik 127. Nah, buat cara cari yang host ini kan host itu 192.168.10.1 sampai dengan berapa? Kita kan nggak tahu. Nah, caranya itu adalah 192.168.10.127-nya dikurang 1. Jadi titik 126. Selanjutnya gitu juga buat yang si C. Di sini kan dia udah punya 128, berarti buat nyari hostnya itu kita tambah 1, jadi 129. Lompat ke yang broadcast, kita lihat lagi ke yang selanjutnya si A. Cara nyari broadcast yang buat C itu adalah yang A-nya ini kita punya 160, dikurang 1, sama dengan 159 kan. Nah, untuk cari host selanjutnya itu, jadi 159 dikurang 1 sama dengan 158, gitu. Nah, untuk host ini maksudnya kenapa sih bisa kok ada dari segini sampai segini? Nah, kita balik dulu ke sini. Nah, untuk si C ini kan tadi diminta, dia 30 host kan yang diminta. Nah, ada berapa dari 129 sampai 158? Nah, itu kan ada 30 kan. Nah, itu makanya kenapa
ada range-nya karena dia kayak merepresentasiin dari si host 30 host ini gitu. Jadi dari 12.129, 130, 131 sampai 158 itu adalah host dari si C ini gitu. Terus juga selanjutnya sama langkah-langkahnya seperti itu. Untuk penjelasan routing selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Akbar. Terima kasih kepada Asmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Apa sih itu routing? Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan jaringan sehingga paket-paket diantarkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Nah, selanjutnya ada ARP. Apa sih itu ARP? ARP atau Address Resolution Protocol merupakan protokol terjemah alamat cara broadcast mendapatkan alamat MAC host duluan. Protokol yang bersifat stateless yang menyebabkan protokol ARP memiliki celah keamanan. Celah keamanan tersebut dapat menyebabkan serangan ARP spoofing. Serangan ARP spoofing adalah serangan yang mengirimkan paket ARP palsu atau paket ARP yang sudah dimodifikasi untuk korban. Nah, kemudian serangan ARP spoofing merupakan serangan yang berbahaya karena dapat mendukung terjadinya serangan jaringan komputer lainnya seperti denial of service, man-in-the-middle attack, dan host impersonating, dan lain-lain. Selanjutnya untuk penjelasan topologi akan dijelaskan oleh teman saya Asmi. Terima kasih Saudara Akbar. Selanjutnya ini topologi yang telah kelompok kami buat. Jadi dari soal itu kita butuh ada 2 gedung. Nah, 2 gedung itu tiap gedungnya punya satu router dan setiap gedung itu memiliki 2 divisi. Nah, tiap divisi itu minimal harus memiliki 2 host kan. Nah, berarti kita pakai switch di sini dan di sini kita pakai 2 host aja. Di sini kita untuk divisi A itu divisi accounting, kita pakai PC 0 dan PC 1. Lalu di divisi B, divisi technical, itu kita pakai PC 2 dan PC 3. Nah, itu untuk di gedung 1. Nah, untuk di gedung 2, di sini ada divisi marketing, di sini pakai PC 7 dan PC 6. Yang terakhir itu divisi public relation, itu atau C, kita pakai PC 5 dan PC 4. Nah, tiap switch, tiap router dari setiap gedung itu dihubungkan oleh satu router lagi. Nah, dihubungkan oleh router 2 R2 ini. Nah, nanti dari R2 ini dihubungkan lagi ke server. Nah, untuk simulasinya, pertama kita akan melakukan show MAC address tabel. Nah, ini kita akan melihat di switch. Di sini kita coba buka lagi. Terus untuk penjelasan dari MAC address tabel ini bisa dijelaskan oleh Saudara Fajar Zulfan. Oke, terima kasih Asmi. Jadi di sini saya bakal ngejelasin MAC address table. Jadi perlu kalian semua ketahui. Jadi kan kita di sini punya gedung 1 dan gedung 2. Jadi mungkin saya di sini membahas gedung 1 aja ya, soalnya satu sama lain terkoneksi. Jadi di sini kita punya router, switch, dan PC atau host. Nah, mungkin saya bahas dari divisi accounting aja ya, dari gedung A. Terus kita pertama kita
ping dulu nih biar kita mau cari tahu kalau PC 1 atau host 1 itu tuh nyambung nggak sih ke router 1. Boleh tulis dulu Mi, ping 192.168.10. Nah, terus kalau kita kan udah di ping tuh. Nah, terus nanti kita lihat hasilnya. Soalnya berhasil kan. Nah, kalau misalnya udah kayak itu artinya dia udah terkoneksi dari PC 1, pokoknya dari awalnya dari host 1, terus dia menuju ke switch. Nah, dari switch dia bakal ngelempar atau bakal receive ke router 1. Nah, terus dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke server. Jadi kayak berkesinambungan lah antara satu host maupun satu router atau satu switch, itu sangat berperan penting. Terus juga itu kan ada MAC address 1, terus tipe dynamic, terus ada FA0/2. Nah, mungkin dari accounting maupun gedung 1, gedung 2 kurang lebih sama kayak gitu. Terus di situ ada MAC address, pokoknya kan ada 2 MAC address nih. Nah, jadi kita tuh kayak mastiin bisa nggak sih MAC address dari PC ke router itu nyambung gitu. Mungkin segitu aja. Mungkin kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman boleh ditambahin. Terima kasih Saudara Fajar atas penjelasannya. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Kalau misalnya tadi sebelum kita ping itu kan tadi nih, tadi udah sempat kita sebelum ping aku cek dulu. Di sini cuma yang kesambung hanya F01 kan. Nah, F01 itu kan kita ngeceknya di switch nih. Berarti yang tersambung tuh hanya ini karena dia kesambung sama routernya. Nah, setelah aku ping dari sini, dari PC 0 ke router, nah itu pas aku cek lagi di sini tuh ada terdaftar dari FA02. Nah, FA02 kan di sini. Nah, kenapa itu terdaftar? Karena kalau ping itu, jadi karena kita ping dari PC 0 ke router 1, jadi kan dia melewati switch. Nah, jadi otomatis kalau dia melewati switch kayak gini tuh dia bakal terdaftar MAC address-nya karena dia melewati, jadi kayak perhubungannya tuh dia ngelewatin gini, karena dia ngelewatin si switch ini, jadi MAC address-nya itu terdaftar, MAC address dari PC-nya itu terdaftar ke si switch kita. Nah, selanjutnya untuk tes ping, saya akan ngetes ping dari PC 2 ke R1 di sini. Nah, di sini kita telah menerima reply dari IP yang tadi kita masukin, artinya PC 2 sama routernya telah terhubung. Nah, berarti sudah terhubung sampai di situ. Nah, selanjutnya kita ke yang PC 7. Mau kita coba ping ke router 3. Nah, di sini kita telah mendapatkan jawaban atau balasan dari IP yang tadi kita masukin pingnya. Itu berarti PC kita telah terhubung ke router 3. Selanjutnya kita coba ke dari PC 4 ke R3. Kita ping. Nah, kita juga telah mendapatkan jawaban dari IP-nya. IP tujuan kita berarti PC 4 dan routernya telah terhubung. Nah, selanjutnya itu kan yang baru saja saya demokan itu koneksi antara IP. Jadi kayak
itu IP add. Nah, sekarang kita coba yang routingan. Jadi kayak kenapa bisa? Karena itu masih dalam satu router gini kan. Nah, kita coba dari yang PC 0 ini ke PC 4. Jadi kan dia ngelewatin gini. Kita coba dari PC 0. Kita ping PC 4-nya. Kita juga telah mendapat jawaban dari IP PC 4-nya. Berarti proses routing kita berhasil karena proses pingnya sudah bisa berjalan dan sudah terhubung dari yang jauh di sini sampai yang di ujung sini. Selanjutnya kita coba ping dari PC ke server. Di sini saya tetap pakai PC 0. Kita ping. Nah, di sini juga kita telah mendapatkan jawaban dari IP-nya si server. Nah, berarti semua komponen di sini telah terhubung. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tabel routing. Kita coba di router 1. Nah, di sini keluar. Di sini itu kita ada beberapa IP yang telah terhubung. Nah, di sini juga ada S, ada S, C, C, S, S. Nah, ini buat penjelasannya ini ada di atas. Buat S itu ini statik. Maksud dari statik itu, jadi dia tuh kalau misalnya kita mau ngirim data sesuatu kayak tadi kita mau ping itu, dia itu harus ngelewatin suatu komponen dulu. Jadi nggak langsung gitu loh. Jadi bedanya sama yang C ini connected. Jadi dia langsung kalau mau kita kirim tuh langsung. Jadi kayak kita coba di sini yang 192.168.10.0.0 itu ada di divisi A kan. Di divisi A tuh di sini. Nah, ini itu statik serial 2 terus 1. Nah, selanjutnya 192.168.10.160 itu ada di divisi A. Mohon maaf, maksud saya di 10.0 itu ada di divisi D. Nah, divisi D itu kan di sini. Nah, untuk sampai ke sini itu dia butuh melewati router baru sampai ke sini kan. Nah, makanya dia dibilang statik. Jadi dia harus ngelewatin yang lain dulu. Nah, kita coba kalau misalnya nih yang C ini 192.168.10.160. Nah, kalau 160 ini baru IP network dari yang divisi A. Nah, kita lihat di sini kan dia itu adanya di bagian sini. Dia itu kalau kita mau ngirim sesuatu, dia itu langsung nyampe kan, nggak harus ada perantara dulu. Nah, kenapa itu disebut dengan yang connected, directly connected. Nah, buat yang si C itu, yang si S itu, dia itu statik itu berasal dari yang routing kita tadi, yang kita bisa juga dari IP 0 ke IP 4 itu. Jadi kita harus pakai lagi proses routing. Nah, kalau misalnya yang directly connected itu, kita bisa ngelakuin di awal yang kita ngelakuin si IP add itu. Gitu. Nih, kita bisa cek juga. Mungkin segitu aja Saudara Fajar untuk simulasinya. Oke, makasih Yasmi. Mungkin segitu aja teman-teman, Ibu dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin segitu aja yang bisa kami presentasiin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih banyak Ibu, teman-teman.